kembali lagi di podcast Ajib, akseleratif, jujur, inovatif, integritas, dan bermutu. Bersama saya Mutiara dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru atau pegawai dari SUPM Tegal yang mana beliau ini sudah eksis di SUPM Tegal sejak lama. Mari kita sambut bersama dengan Ibu Nunung. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Tiara. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat. Saya ajak ngobrol sebentar di sini, berkenankah Ibu? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke Ibu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada audiens kita, barangkali nih para Sobat Bahari belum kenal siapa sih Bu Nunung itu yang cantik jelita ini, silakan Ibu. Baik Mbak Tiara, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan diri, kalau saya itu biasa dipanggil Bu Nunung, tapi sebetulnya nama saya bukan Bu Nunung. Oh, mungkin boleh diperkenalkan Bu dengan Ibu Nama siapa? saya sebetulnya Nur Cahyawati dan biasa dipanggil sama anak-anak Bu Nunung. Jadi di asrama pun anak-anak nggak tahu namanya Bu Nunung itu siapa, Bu Nur Cahyawati siapa nama nggak tahu. lengkapnya belum tahu, Belum tapi banyak yang iya, tahu. lebih dikenal sebagai lebih dikenal Ibu Bu Nunung, betul. Sama juga dengan alumni juga sama. Kebanyakan mereka mengenal dengan Bu Nunung. Ibu Nunung. Yang saya dengar nih, Ibu kan memang alumni di sini ya Bu. Alumni berapa kalau boleh saya tahu? Saya alumni angkatan 25. 25, dan sekarang ini SUPM Tegal sudah mencetak sebanyak 61, sekarang angkatan 61 ya. wow, sudah banyak sekali ya Bu. Di angkatan 25 sendiri, yang saya tahu juga kalau Bu Nunung ini adalah angkatan perempuan pertama yang ada di SUPM Tegal. Wow, Ya, boleh betul. diceritakan sedikit Bu, bagaimana sih rasanya jadi angkatan perempuan pertama yang lulus dari SUPM Tegal? Silakan. Sebetulnya suka duka memang ada. Untuk sekolah di SUPM itu suka dukanya ada. Dan yang paling banyak pastinya dukanya, bukan senengnya. Loh, kenapa Ibu kalau boleh tahu? Karena di satu sisi saya sendiri dan teman-teman waktu itu angkatan 25 itu ada 17 perempuan. 17 perempuan itu pun bukan kota Tegal semuanya atau wilayah Tegal, tapi berbagai macam daerah. Ada yang dari Timur Timur, ada yang dari Papua, ada yang dari Bali, gitu. Jadi Lengkap ya Bu, dari lengkap, Sabang sampai betul, Merauke lengkap. kurang Ada lebih. yang dari Palembang juga ada yang dari Pati. Jadi bermacam-macam teman saya itu dalam satu angkatan ada 17 anak. Itu perempuan paling pertama, di SUPM Tegal. Sedangkan untuk kakak kelas kita semua itu semuanya laki-laki. Jadi angkatan 23, 24 itu laki-laki semuanya. Gitu. Jadi mau nggak mau angkatan Ibu ini harus jadi role model buat adik-adik kelas lainnya karena angkatan Ibu yang pertama kali nih. Nah, kebetulan untuk perempuan pertama itu mengambil jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan. Waktu itu adanya cuman itu. Tapi kalau boleh diceritakan dulu dapat informasinya dari mana Bu? Kalau Untuk informasi di SUPM Tegal. kebetulan saya sekolah di SUPM waktu itu kan om saya almarhum ya. Kebetulan dia itu angkatan 16. Dia lulus dari SUPM menjadi penyuluh di daerah Rembang. Nah, karena ada musibah, beliau kecelakaan, tapi sebelumnya dia sudah menyampaikan ke saya bahwa untuk SUPM sendiri akan menerima perempuan. Makanya waktu itu sebelum saya masuk ke SUPM, om saya kebetulan sudah meninggal dulu. Jadi itu merupakan suatu pesan mungkin buat saya pribadi, Mbak. Jadi setelah tahun 87 saya masuk ke SUPM dengan berbagai macam tes. Waktu itu ada tes renang yang menyelam ke dasar. Masih bisa untuk renang mengambil sampai koin, sekarang. alhamdulillah. Untuk ngambil koin ya, itu harus diikuti semuanya, dan yang ikut ujian itu bukan cuma 100 tapi lebih dari 100 lebih, Mbak. Dan ada hanya 500. diambil 17 orang Ya, perempuan. betul, perempuan, dan alhamdulillah kok Bu Nunung ikut tersaring. Tapi emang masuk SUPM itu selain dari Om ada keinginan tersendiri nggak Bu? Sebetulnya ada keinginan sendiri. Waktu itu kan saya kebetulan rumahnya deket
Tegalsari waktu itu kan ada asrama barat ya. Di situ banyak kalau lihat orang berpakaian dinas kayaknya kok seneng gitu loh. Tertarik ya, Bu, Tertarik akhirnya. banget kayak lihat kok gagah-gagah gitu loh. Nah, kebetulan dari situlah saya mulai, apalagi dengan keluarga saya sendiri adalah keluarga nelayan asli. Oh, memang benar-benar anak pelaku usaha, Anak pelaku utama. perikanan. Iya. Iya, saya anak bapak saya adalah nelayan kecil waktu itu namanya compreng ya. Kalau sekarang kan gede-gede kapal-kapal besar-besar, kalau dulu tuh compreng. Makanya udahlah saya sekolah di sini, kebetulan masih sepi Mbak. Untuk wilayah SUPM sendiri di namanya rumah-rumah di apa ini Bong Cina, dulu belum ada rumah. Oh, cuma Sama sekali kuburan. belum ada, kuburan semuanya. Dan di situ kalau malam gelap, makanya kita tidak bisa keluar. Benar-benar kalau udah selesai kegiatan KBM sudah malam berarti ya di asrama. Di asrama kita. Kegiatannya di asrama. Betul, kita kegiatan di asrama. Dan kebetulan dulu kan memang untuk penjaga malam ada satpam, untuk piket malam tetap ada di pos satpam. Berarti untuk keamanan juga sebetulnya aman gitu Aman, termasuknya untuk aman. para siswa-siswi yang bersekolah di sini. Dan kebetulan untuk kegiatan di SUPM sendiri dari zaman dulu ya, kalau waktu Bu Nunung sekolah di sini tuh jam 3 kita harus sudah bangun. Oh, Kita kegiatannya apa itu? kegiatan kita itu pertama adalah lari pagi. Waktu itu kota Tegal itu kalau jam 3 kan masih sepi Mbak. Gelap, sepi. Masih sepi. Kebetulan kita semua satu angkatan tuh suruh lari. Keliling alun-alun, kadang sampai ke Tegalsari. Kalau Ya, sekarang udah. sekarang udah rame. Iya. Tapi mungkin, kegiatan itu masih diberlakukan atau enggak, Bu? untuk itu waktu dulu masih terus Mbak untuk aktif sampai Bu Nunung lulus pun kayaknya masih ada. Berarti Ibu adalah salah satu alumni yang benar-benar ditempa ya, Bu. Ya, betul. Benar-benar aduh disiapkan mental dan fisiknya. Betul. Kalau dulu memang mental dan fisik ya. Karena mohon maaf kalau dulu kita memang untuk kakak kelas pun bukan hanya wilayah Jawa, tapi seluruh Indonesia. Indonesia. Betul. Karena sekolah SUPM adalah SUPM yang pertama. Kalau Tertua ya, Bu, dan SUPM paling Tegal. tertua, jadi banyak alumni-alumni ataupun siswa-siswinya kebanyakan dari luar Jawa, seluruh Indonesia. Benar-benar mempelajari banyak kebudayaan baru juga. Betul. Selain kebudayaan Jawa. Ya mungkin itu salah satu keuntungan dari Ibu selama menjadi siswi di SUPM gitu, Bu. Betul. Terutama angkatan pertama. Di sini mental, Mbak. Mental nomor satu ya, Mental Bu? nomor satu. Kalau fisik masih kita bisa dibentuk ya, tapi kalau mental itu yang susah. Kalau kita mentalnya nggak kuat, nggak bakalan bisa sampai selesai. Betul. Dan berarti udah terbukti kalau mentalnya Bu Nunung ini termasuknya hebat ya, karena Ibu setelah menjadi siswa kemudian lulus dari SPM, Ibu juga bekerja lagi di SPM Tegal, masuk lagi ke sini sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk sekarang posisinya di bagian apa, Ibu? Saya kebetulan di kesiswaan. Kalau dulu namanya Kasiskam. Kalau zaman dulu namanya Kasiskam. Sekarang sudah menjadi kesiswaan. Duluan Ibu di bagian pembina keputrian. Bu, tapi saya pernah dengar nih, Bu. Bukan pernah dengar sih, beberapa kali saya mendengar baik di luar kantor maupun di dalam kantor, terutama para pegawai ini banyak yang manggil Ibu ini dengan sebutan Mami Nunung. Saya sendiri sebetulnya juga bingung kenapa Ibu dipanggil Mami. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu? Baik, sebetulnya panggilan Mami itu adalah panggilan yang sangat-sangat istimewa buat saya. Kenapa itu, Bu? Karena menurut Ibu sendiri ya, anak-anak itu merasa saya paling dekat dengan anak-anak dan paling banyak dikenal, gitu loh. Jadi mereka lebih nyaman mungkin menggunakan sebutan Mami. Pengganti orang tua yang ada di asrama. Gitu. Karena mereka setiap hari ketemunya Ibu Ketemunya ya, Bu? Ibu, dan kebetulan memang anak-anak nggak tahu dengan spontanitas kok manggilnya Mami ya, Ibu juga bingung. Tapi ya alhamdulillah dengan seperti itu anak-anak bisa merasa bahwa Ibu ini adalah ibu sendiri. Betul. Dan untuk sebetulnya kalau kehidupan di asrama itu kalau zaman sekarang itu sudah lebih enak ya. Lebih banyak apa? Kemudahan-kemudahan.
Seperti contohnya? Ya Atau sekarang kayak kan ada HP ya kan, bisa sering komunikasi dengan orang tua gitu loh Mbak. Kalau dulu kan tidak ada HP. Orang dulu aja kalau kita terima surat dari Kasiskam yang sekarang kesiswaan itu, semua harus dibuka dulu sama pembina. dibaca dulu sama Iya. para pembina baru Di asrama. sampai ke anaknya. Jadi baru nanti disampaikan ke anak-anak gitu loh. Kalau dulu waktu ibu jadi siswa itu memang susah, banyak nggak enaknya daripada Seperti enaknya. yang ibu bilang di awal, banyak Betul, dukanya. banyak dukanya. Karena ibu dulu kan asramanya ada di sebelah timur ya. Dulu sekarang adalah mes 2. Oh, yang tadinya Dulu asrama ibu di sana jadi Iya. belum ada asrama putri. Ibu ditempatkan di mes 2. bersama 16 temannya Iya, itu yang angkatan 16 pertama. lain itu ada di mes 2. Kebetulan memang kalau kita ruang makan pun sekarang bukan yang sekarang kita pakai. Ruang makan itu sekarang yang deket asrama lorong A. Oh, Itu tadinya ruang makan ibu di situ. Iya, ruang makan ada di situ. Dan kalau sekarang semuanya sudah di paving ya. Iya, Nah, betul. Jalannya kalau udah zaman nyaman. ibu belum ada paving. masih Masih kerikil. kerikil itu. Oh, itu. Batu-batu kecil. Ya hukuman ibu selalu, ya mohon maaf, ini cerita zaman dulu ya. Iya. Tidak seperti sekarang. Nah, dulu kan memang betul-betul fisik juga Di tempat ah, bener-bener termasuk iya, juga banyak latihan fisiknya mentalnya ya, Bu. juga. Jadi kalau dihukum, kalau kita membuat suatu kesalahan pasti ada hukuman dari kakak kelas, Bu. Nggak tahu kita salah atau tidak, Betul, yang bener. penting jiwa korsa jiwa dihukum korsa satu, kita dihukum semua. Iya. Itu push up sampai kadang-kadang tangan ibu ada keluar darah karena kerikil. Kerikil ya, Bu. Betul. Dan untuk yang kita lebih kaget lagi ya dengan bahasa, memang di sini diwajibkan untuk berbahasa Indonesia. Ya kan? Tapi kadang-kadang namanya kita dalam satu asrama lupa ucapan kita. Kadang-kadang yang kita bingung itu ucapan orang-orang luar Jawa, Mbak. Teman ibu kan dari Timur nih. Logat timur mereka ya, Bu. Betul. Ada yang namanya Smith, Simoes, Villanova yang sekarang ada di Inggris. Sering komunikasi, ada grupnya juga. Terus Flaviano Eko. Itu kalau pas ngobrol dengan kita atau dia lagi sakit, itu ngocehnya bukan pakai bahasa Indonesia. Kita bingung, temennya yang satu kamar. Kamu itu ngomong apa, Sakitnya apa, apa, keluhannya. tapi ngomongnya pakai bahasa Timur kita kan nggak tahu. Iya. Wah, itu di situ yang kita uniknya di situ. Wah, ternyata teman-teman kita banyak yang dari luar dari Jawa luar membuat Jawa. kita lebih semangat. Yang Jawa juga bisa, apalagi ibu yang dari Tegal gitu loh. Betul, apalagi ibu yang lokasinya bisa dibilang paling dekat Paling sama deket sekolahan. sama sekolah, Masa betul. iya kalah ya, Bu? Ya, anak-anak dari Timur nggak pernah pulang, nggak kayak sekarang. Libur Pesiar, pulang. Kalau teman-teman ibu dulu, zaman dulu 3 tahun ya tetap 3 tahun di sini nggak pulang. Oh, Kadang-kadang ikut ibu waktu itu Tegal Sari. Dia ikut pulang ke Tegal Pulangnya Sari. ke rumah ibu. Iya, ke rumah temen gitu loh, Mbak. Nggak kayak sekarang jauh-jauh dari Papua aja harus pulang. iya. Ah, Ada sekarang libur sedikit pulang. Kalau dulu enggak, 3 tahun ya tetap di sini 3 tahun. Gitu loh. Jadi pergaulan dengan teman-teman satu angkatannya juga kayaknya kekeluargaannya lebih erat karena ya jarang pulang juga, setiap hari ketemu mereka. Betul. Itu lagi yang dibahas dengan mereka. Yang lebih kita waktu itu ada yang namanya masa basis tuh, Mbak. Apa itu, Bu? Masa basis itu masa di mana kita baru masuk SUPM. Kita waktu itu kan nggak ada HP, Mbak. Iya. Jadi Pakainya apa, Bu, komunikasinya? nggak ada komunikasi dengan orang tua. Bahkan Terputus. kita waktu itu saya kelas tingkat pertama ya, kelas 1 itu kita hanya bisa ketemu orang tua ya, itu ada di pos satpam. Oh, nggak boleh masuk Tidak orang boleh tuanya ke masuk asrama. orang tua. Orang tua sama sekali tidak boleh masuk. Kita ketemu hanya di pos satpam. Betul. Dan memang belum ada handphone, belum ada kayak zaman sekarang ya. Iya, Sekarang sosmed, lebih HP, enak, gadget. komunikasi gampang, WA langsung bisa Iya. datang. Orang tua dulu enggak bisa, Mbak. Kita hanya bisa, mungkin orang tua sudah merasa kangen baru Kirim datang, surat. kirim surat, terus nanti bawa jajan. Tapi tetap di pos, nggak boleh masuk asrama. Itu Selama 3 tahun itu, selama Bu. 3 tahun. Dan kebetulan ya
dibilang enak juga enggak, tadi udah bilang ya saya awal. Kalau di SUPM itu zaman dulu itu masuk asrama itu enggak boleh, namanya itu bawa rangsel di pundak, itu enggak boleh. Lah, terus pakainya apa, Harus Bu? ditenteng. Oh, kayak tas laptop gitu. Ditenteng. Iya. Walaupun berat pun harus ditenteng. Apalagi zaman dulu pembagian kasur, masih ingat nih kalau teman-teman saya mungkin lihat ya, mendengar Barangkali ini. ada teman-teman Ibu Nunung, Mami Betul. Nunung yang nonton podcast ini. Itu dulu pembagian kasur itu ada di Kasiskam, Mbak. Iya. Pertama masuk itu ada di Kasiskam, yang sekarang namanya kesiswaan ya. Oh. Itu tidak boleh nyentuh tanah. Kasurnya Iya, harus dibopong harus sendiri. dibopong sendiri sampai ke mes. Kamar. Iya, Sampai ke asrama. mes 2. Waktu itu sampai di kamar. Kalau disuruh sama kak kelas itu dibentak-bentaknya kayak antara maju dan mundur, kita mau terus atau keluar gitu. Tapi Dan apalagi Ibu kan angkatan perempuan pertama, Betul. otomatis kakak kelasnya laki-laki ya, Bu. iya, Maksudnya, usil banyakan memang. iya, apakah maksudnya karena Ibu perempuan akhirnya ada keringanan sedikit atau sama aja, Bu? Sama. Oh, nggak ada dulu perbedaan. waktu praktek pertama ya, masa basis itu ada yang namanya pengenalan lingkungan. Kalau sekarang pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS. MPLS. Kalau dulu Ibu diajak naik kapal, waktu itu namanya SUPM 1. Itu kebetulan waktu itu Pak almarhum Pak Basuki Iya. itu yang bawa kapal, kaptennya kalau enggak salah. Iya, saya disuruh bawa kapal dari pelabuhan sampai ke luar. Iya, yang bawa- didampingi sama beliau, saya suruh oh. nyetir. Wow. SUPM 1 waktu itu. Masih Oh, bisa iya, nggak, Bu, nyetir kalau disuruh nyetir bawa kapal sekarang? kalau ada pendamping Kalau ada mungkin pendamping, bisa. iya. Apalagi sekarang kan kapalnya gede-gede, dulu iya. kan jarang, Mbak. Kapal itu masih pelabuhan timur itu masih jarang kapal. Kayak kayak sekarang. Sekarang Penuh. kan penuh kan. Dulu kosong, paling punya SUPM 1, SUPM 2. Itu loh, Mbak. Kerang. Dulu ada kapal kerang. Namanya kapal kerang ada. Makanya anak-anak putri pun tetap ikut ke laut, praktek cuman ke tengah nanti balik gitu loh, Mbak. Berarti memang tidak dibeda-bedakan ya, Bu? Enggak, Bukan enggak ada karena perempuan perbedaan. terus hukumannya apakah lebih ringan atau misalkan pendidikannya lebih ringan, sama Enggak aja ada, ternyata sama ya, Bu? aja. Lari jam 3 bangun tetap jam Lari. 3. Tetap lari jam 3 pagi. Kita semuanya bangun lari pagi keluar dari SUPM. Karena zaman dulu kan masih sepi ya, enggak ada Iya. banyak kendaraan kayak sekarang. Itu jam 3 harus udah muter. Yang penting nyampe di sini tuh mau sholat subuh. Gitu loh. Dan sekarang lebih enak kan, air lancar. Dalam arti kan Ada lah, Bu. ada lah, ya. nggak kayak dulu air aja nggak keluar, kadang-kadang cuma cuci muka. Nah, itu dia mandi Iya, atau enggak tuh, Bu? Ya Sering mandi atau sering nggak sering mandinya nggak mandinya daripada mandinya? daripada mandinya, betul. Jadi nggak mandinya daripada mandi, yang penting kita udah cuci muka, gosok Iya, gigi sudah. mukanya kelihatan udah mandi. Betul. Aman ya, Bu. Kalau misalkan selain terkait masalah siswa sakit atau sebagainya, ada lagi nggak, Bu, hal yang menurut Ibu berkesan? Boleh positif, boleh negatif, boleh suka, boleh duka. Kalau sukanya memang di keputrian itu anak-anak tentunya mereka dari orang tua sudah percaya penuh ya kepada pembina, terutama kalau putri, pembina keputrian, di mana banyak sekali dari orang tua menyampaikan, terserah Bu Nunung gimana nanti anak saya mau di apa terserah gitu loh. Terserah Ibu mau mendidik mereka seperti apa, Betul. mereka percaya. Iya, jadi itulah yang kita merasa kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Terlebih kita sebagai perwakilan orang tua, karena mereka kan selalu dekat dengan kita, lebih lama dengan Iya, kita daripada lebih dengan sering orang dan tuanya. lebih lama ketemu Ibu betul, dibandingkan ketemu orang tua atau wali murid masing-masing. betul. Jadi kalau ada masalah apapun, mereka biasanya kalau WA dulu, Bu mohon izin, saya mau ketemu boleh? Oh silahkan. Gitu. Jadi paling biasanya selalu WA dulu, Bu saya mau ada sedikit cerita gitu. Jadi mungkin ada unek-unek yang harus disampaikan ke Ibu, tidak harus orang lain. Itu sering sekali Ibu menerima WA seperti itu. Kadang juga mereka datang ke rumah.
Oh, Kalau sampai mau ke rumah, Bu? Iya, betul. Oh, wow. Memang dari dulu waktu ibu masih rumah di Tegal Sari pun banyak anak-anak siswa ya semacam kumpul di rumah. Jadi makannya seadanya. Oh, rumah Ibu jadi base Iya, campnya betul. anak-anak. Makanya anak-anak lebih deket dengan saya, Dengan mungkin ibu. seperti itu. Padahal biasanya kan kalau anak-anak ya base campnya rumah teman sebaya. Betul, Kalau ini tapi- malah rumah ibu asuhnya iya, ibaratnya betul, ya, Bu. betul. Apalagi kalau anak-anak yang jauh ya, Iya. itu selalu, Bu, saya mau ke rumah boleh? Oh, boleh. Ya, namanya anak-anak, saya bilang silakan, anggap aja rumah sendiri. Betul. Berarti dari ibunya sendiri memang tipe orang yang juga suka terhadap anak-anak ya, Bu. Maksudnya kalau saya pikir, saya ibaratkan kalau memang bukan tipe anak yang atau tipe orang yang mau bergabung atau bergaul dengan yang anak-anak atau yang umurnya, apalagi umur anak-anaknya kan jauh di bawah ibu, tapi ibu bisa bonding, bisa ngeblend kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Dan kadang-kadang mereka juga di rumah kegiatan-kegiatan positif. Intinya mereka kadang-kadang tak, ya karena sudah dianggap seperti rumah sendiri ya, mereka silakan kalau kamu mau masak sendiri. Ibu adanya di kulkas apa silakan, gitu aja. Ya alhamdulillah mereka mau bekerja bareng, ada yang nyuci piring. Intinya seneng lah kalau di rumah banyak anak-anak. Saya ngebayanginnya itu seru sekali sih, Bu. Kayak suatu saat mungkin saya tertarik juga mungkin gabung. Silakan Mbak Main Tiara ke kalau rumah mau ibu. ke rumah, tidur di rumah ibu, Iya, walaupun merasakan jadi siswa. walaupun bubuk. Yang penting kan kebersamaan ya, Bu. Betul. Tapi kalau misalnya dari siswanya sendiri atau siswi mungkin ya, Ibu kan pembina keputrian, yang dilakukan programnya kepada siswi itu yang rutin adakah, Bu? Seperti mungkin ada pembinaan atau kegiatan apa gitu, Bu? Kalau untuk pola pembinaan itu ibu biasanya 1 bulan itu pasti ibu kumpulkan. Tapi lebih seringnya ibu tidak semuanya ibu panggil, paling dari perwakilan mereka bergantian. Intinya biasanya kalau untuk permasalahan-permasalahan di asrama, mereka kalau kumpul semua nggak mau ngomong, mereka akan diam semua. Malah canggung. Betul. Malu-malu. Satu sini nanti ibu panggil 1 orang perwakilan. Sebetulnya ada masalah apa di asrama. Kalau mereka tidak cerita, kadang-kadang ibu kan nggak tahu juga namanya. Kadang-kadang anak-anak di kelas mungkin masalahnya ada di kelas atau bagaimana kan ibu nggak tahu. Makanya lebih baik tak panggil untuk menanyakan perihal ada masalah nggak di asrama. Mungkin ada juga yang kebetulan memang minta cerita sharing dengan ibu juga ada. Jadi teman curhatnya Iya, anak-anak ya, Bu? betul. Lebih banyak cenderung teman curhat. Rata-rata nih masalah para siswi itu yang paling sering Ibu terima laporannya terkait apa, Bu? Kalau boleh tahu. Untuk putri kebanyakan mereka ya permasalahan pribadi ya. Betul, kebanyakan masalah-masalah pribadi yang mungkin kaitannya dengan keluarga ataupun mungkin dengan teman, Pasangan gitu. mungkin, Bu? Mungkin juga. Ada juga seperti itu, ada. Jadi lengkaplah intinya kalau memang anak-anak mau curhat itu lengkap. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan dengan orang tua, ada yang mungkin kebanyakan juga, mohon maaf ya, mohon izin, kadang-kadang ada yang orang tuanya broken home. Betul di situ. Itu kebanyakan paling mereka kadang-kadang di situ. Ibu jadi sosok orang tua pengganti Ya, untuk mereka ya, nanti Bu, dia secara cerita. tidak langsung. Dia bilang, nanti dia cerita, oh begini Bu. Oh. Ya paling tidak ibu hanya bisa support, memberikan support pada anak-anak yang seperti itu. Memang banyak kan broken home. Kalau misalnya selain broken home nih, apalagi mereka kan perempuan yang usianya dari remaja menuju dewasa awal ya, Bu. Mungkin bagi mereka nih butuh sekali informasi seperti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, terkait dengan nanti memperlakukan pasangan atau teman, atau misalkan berkaitan dengan mungkin sistem reproduksi yang lebih khusus mengarah ke perempuan. Pernah ada pembinaan atau semacamnya nggak, Bu? Kalau Diberikan untuk mereka? secara saya pribadi ada. Jadi paling tidak dari saya sendiri memberikan gambaran-gambaran keterkaitan dengan pergaulan bebas itu seperti nah, itu apa dia. dan bagaimana ibu harus bagaimana kepada anak-anak, memberikan contoh. Sekalipun mohon maaf, biasanya juga kadang-kadang
penyampaian yang mungkin menurut orang lain itu kotor, tapi setidaknya mereka harus tahu bahwa Karena seperti ilmu. itu tidak boleh gitu loh. Jadi memang harus memang harus dilaksanakan Mau itu. tidak mau ya Bu. Dalam pergaulan bebas yang seperti ini dan seperti itu pasti kita sampaikan akibatnya nantinya gitu loh. Sekalipun itu adalah kata-kata mungkin menurut orang yang lebih ini itu kotor ya, tapi setidaknya itu adalah suatu ilmu yang nantinya memang tidak diperbolehkan untuk anak-anak seusia dia apalagi masih belajar. Jadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit kalau misalnya anak-anak di asrama ini mereka tidak hanya sekadar belajar di kelas terus ke asrama kemudian menghabiskan waktu dari sore mungkin sampai malam cuman yang penting ibadah aja, tapi juga selama di asrama ini banyak ilmu-ilmu yang selain pendidikan dasar di sekolah ya Bu. Ada Yang selain itu diberikan di kelas diberikan juga ketika di asrama. di asrama, Berarti betul. mereka nggak full cuma misalkan mungkin orang mikirnya di asrama apakah cuma tiduran aja kah? Iya, mungkin bangun tidur Iya. sampai nanti tidur lagi Kalau cuman nggak kayak sekolah gitu. mereka kok. ngapain? Ternyata banyak Iya, kegiatan banyak bermanfaatnya kegiatan. ya Bu. Manfaatnya banyak, Mbak. Selain itu mungkin misalnya ada pembinaan, ada juga kegiatan lain kah atau misalkan kebersihan atau mereka ada kreativitas apa mungkin Bu yang dilakukan di asrama? Anak-anak di asrama memang melaksanakan suatu kebersihan lingkungan ataupun kebersihan asrama adalah suatu kewajiban. Oh, Jadi itu dilaksanakan setiap hari dan bahkan dari siswa itu sendiri pun ada semacam piket asrama, ya kan? Itu kan merupakan suatu wujud supaya bahwa benar-benar itu adalah rumah kalian sendiri yang harus kalian jaga, yang harus kalian rawat gitu loh, Mbak. Jadi pasti setiap pagi maupun sampai malam pun itu jadwal piket tetap berlaku untuk siswa kebersihan. Dan ada yang unik lagi nih, Mbak. apa itu Bu? Itu untuk kaitannya anak-anak di asrama itu kan makan ya. Iya. Nah, makan bersama itu ada yang namanya penanting. Mungkin orang lain yang bukan SUPM nggak tahu penanting itu apa. Iya, penanting itu boleh dijelaskan mungkin Bu ke para penonton. Kalau penanting itu adalah petugas yang untuk mendampingi atau menyiapkan makan dari teman-teman itu sendiri. Para petugasnya itu juga siswa Siswa SPM-nya. itu bergilir juga sesuai dengan jadwal yang menyiapkan makan dari mulai makan pagi, nanti siang juga dia harus menyiapkan juga bahkan untuk kebersihan meja makan pun semuanya bertanggung apa yang jawab ada di full ruang untuk makan itu jadi ya, Bu? penanting, betul. Dan di situ pun ada yang namanya petugas semacam kayak sispaga, ya perwira jaga itu kan ada juga, Mbak. Itu 1 kali 24 jam. Untuk mengawasi teman-teman semua full kegiatan dari pagi sampai Sampai pagi lagi betul. Nanti bergantian juga. Berarti bisa dibilang kehidupan di asrama tuh teratur ya Bu. Betul. Semuanya sudah terjadwal. Jadi ya para orang tua tidak perlu khawatir karena anak-anaknya dititipkan di sini dalam keadaan baik dan mudah-mudahan nanti lulus pun juga mereka akhlaknya semakin baik, kepribadiannya juga Alhamdulillah, semakin amin, baik. amin. Kalau melihat Ibu sendiri yang sudah belasan tahun Ibu bekerja di SPM Tegal, apalagi di posisi sebagai pembina keputrian, berarti kan bisa dibilang Ibu mengenal banyak alumni ya Bu. Betul. Berarti apakah Ibu cuma kenal alumni yang dulunya menjadi peserta didik Ibu kah? Atau bahkan Ibu juga akrab dengan alumni-alumni yang di atas Ibu nih Bu? Kalau boleh tahu. Kalau saya pribadi ya, Mbak, untuk alumni itu mungkin dari angkatan pertama. Oh, dari pertama Ibu Itu sendiri banyak yang kenal. Saya angkatan 25. dari angkatan pertama menuju Betul. angkatan 25. Iya, Oh, itu jaraknya banyak jauh yang sekali. kenal saya dan bahkan saya juga banyak mengenal beliau gitu loh. Kenalnya Ya, dari mana itu Bu? kita kan punya ikatan, Mbak. Ikatan keluarga besar alumni SUPM Tegal. Yang mana selalu mengadakan suatu reuni akbar Setiap tahun rutin? 5 tahun sekali. Oh, kayak Iya. lustrum gitu Bu, 5 Iya, tahun itu sekali. 5 tahun sekali kita mengadakan kegiatan reuni akbar, biasanya di sini di SUPM. Nah, itu dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir dalam arti alumni terakhir. Dan untuk siswa yang masih sekolah biasanya membantu kegiatan berjalannya reuni akbar itu. Dan selain itu juga, Mbak, untuk
alumni juga ada yang namanya pertemuan ataupun suatu alumni ya, yang bentuknya seperti kayak Joglo Semar, Bergas, itu ada. Di situ kegiatan itu adalah untuk kegiatan sosial. Yang pertama silaturahmi, kedua adalah kegiatan sosial. Nah, bentuk itu semua alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dan selalu berjalan. Kebetulan mungkin nanti kita sudah kebetulan tadi barusan kita berembuk lewat handphone. Ada acara lagi kah? Ada acara nanti kita ada kegiatan Joglo Semar, kemungkinan besar ada di Purbalingga. Joglo Semar itu boleh diceritakan sedikit mungkin, Bu? Joglo Semar itu adalah alumni yang sebetulnya untuk wilayah Jogja, Solo, Semarang. Iya, tapi itu tidak hanya nama saja. Semua peserta siapapun adalah peserta, yang penting alumni SUPM Tegal. Dari angkatan berapapun. Hanya namanya saja Joglo Semar. Termasuk kayak Bergas juga Tegal, sama, Brebes Tegal ya. Itu juga untuk kegiatannya memang namanya Bergas, tapi pesertanya dari mana saja dan alumni SUPM Tegal. Dan tambahan lagi nih, Mbak. Untuk pertemuan seperti itu bukan hanya alumni SUPM, tapi ada TC. TC itu apa, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau TC itu training ya, semacam sekolah training di mana kegiatan training itu sama tempatnya dulu ada untuk penginapannya adanya di Jaladri. Itu ada TC. Jadi TC juga hadir juga TC. Memang koneksinya luas sekali ya, Bu, antar alumni. Mungkin ini buat para penonton yang mereka nih alumni SUPM tapi ternyata belum tahu kalau SUPM ada grup komunitasnya, grup alumninya. Mungkin boleh dipromosikan, Bu? Ya, untuk alumni dimanapun berada, Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa untuk alumni SUPM Tegal itu memiliki suatu ikatan, yaitu Ikatan Keluarga Besar Alumni SUPM Tegal. Dan bahkan juga ada yang namanya pertemuan ataupun organisasi yang berbentuk untuk menciptakan membentuk kita bersilaturahmi dan sosial, itu ada di Joglo Semar dan Bergas. Dan mungkin juga ada juga yang wilayah Pemalang ini ada juga namanya Galang. Oke. Itu Galang. Itu penciptanya, pencetusnya orang-orang Pemalang itu. Sama mungkin itu di situ ada kegiatan sosial juga. Itu aja. Jadi kalau yang belum bisa ikut silakan untuk bergabung dengan kita. Di situ kita hanya intinya adalah kegiatan sosial. Yang pertama adalah silaturahmi, kedua sosial. Sosial yang mana itu untuk membantu. Mungkin alumni atau anak-anak alumni yang kurang beruntung. Ya, di situ kita juga sudah memberikan beasiswa. Oh, ada beasiswa juga? Beasiswa juga untuk Wow. anak-anak alumni yang kurang beruntung. Kita hanya memberikan beasiswa sampai dengan SMA. Betul. Alhamdulillah itu semua sudah berjalan dengan baik sampai sekarang. Terbuka untuk angkatan berapa saja berarti ya, Bu? Terbuka untuk siapa saja dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, silahkan untuk bergabung dengan Ikatan Keluarga Besar Alumni SUPM Tegal. Mungkin buat penonton bisa dicatat ya, jangan lupa nanti kalau misalkan butuh info lebih lanjut bisa menghubungi sosial media SUPM Tegal baik di Instagram, TikTok maupun YouTube dan media sosial yang lainnya. Baik Ibu Nunung, terima kasih sebelumnya sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama Mbak. Senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu. Banyak insight baru yang saya dapatkan dari Ibu, terutama karena saya bukan alumni dari SUPM, jadi saya tahu banyak nih tentang SUPM, ternyata semenarik itu ya, Bu. Betul. Sekaligus buat nanti mungkin para orang tua yang mau mendaftarkan anaknya di SUPM Tegal mungkin bisa cari-cari infonya dari sekarang, dan melalui podcast ini semoga dapat membantu memberikan info terkait apa itu SUPM Tegal dan bagaimana sih SUPM Tegal di dalamnya. Baik, terima kasih kepada para penonton, kepada Sobat Bahari. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!